Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-13, Kristus dalam Cawan Lebur. Kamis, 22 September. Allah yang menderita. Sebaiknya kita membiasakan diri selama kita ada di sini, di dunia ini, kita akan menderita. Sebagai makhluk yang telah jatuh, itu adalah nasib kita. Tidak ada di dalam Alkitab yang menjanjikan kita sesuatu yang berbeda. Sebaliknya, apakah yang ayat-ayat berikut harus katakan kepada kita tentang topik yang sedang dibahas? Kisah 14 ayat 22, Filipi 1 ayat 29, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Namun, di tengah penderitaan kita, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, Kristus, Tuhan kita, telah menderita lebih buruk daripada yang pernah kita alami. Di kayu salib, Dia telah memikul kesedihan kita dan memikul duka cita kita. Apa yang kita ketahui hanya sebagai individu, sedangkan Dia menderita untuk semua, untuk kita semua. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, menderita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan sebagai makhluk berdosa. Tetapi kedua, ketika kita menderita, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Kristus, yaitu apa yang telah dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Bacalah Yohanes 10 ayat 28, Roma 6 ayat 23, Titus 1 ayat 2, dan 1 Yohanes 2 ayat 25. Apakah yang dijanjikan kepada kita? Apapun penderitaan kita di sini, terima kasih kepada Yesus. Terima kasih karena Dia telah menanggung hukuman dosa kita di dalam dirinya. Terima kasih atas berkat penyediaan besar dari Injil, bahwa melalui iman kita dapat berdiri sempurna di dalam Yesus saat ini. Kita memiliki janji hidup yang kekal. Kita memiliki janji bahwa karena apa yang telah Kristus lakukan, karena kepenuhan dan kelengkapan hidupnya yang sempurna dan pengorbanan yang sempurna, keberadaan kita di sini penuh dengan rasa sakit, kekecewaan, dan kehilangan tidak lebih dari sekejap ada dan hilang. Berbeda dengan kekekalan yang menanti kita, kekekalan di surga baru dan bumi baru, tanpa dosa, penderitaan, dan kematian. Dan semua ini dijanjikan kepada kita dan dipastikan bagi kita hanya karena Kristus dan cawan lebur yang Dia masuki, sehingga suatu hari segera datang Dia akan melihat bahwa sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus Kristus harus menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Penderitaan Kristus telah dinubuatkan jauh sebelumnya melalui Nabi Yesaya ketika ia menulis Yesaya pasal 53 ini. Firman Tuhan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Dan maut ini berbicara tentang kematian yang kekal, terpisah selama-lamanya dengan Allah. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menebus dan menyelamatkan akan dirinya sendiri dari kematian kekal ini. Sekalipun usaha-usaha, perbuatan-perbuatan baik dilakukan, itu tidak cukup untuk membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa, manusia harus menanggung akibatnya, yaitu menerima penghukuman yang kekal. Namun puji Tuhan, Allah bukanlah Allah yang kejam, melainkan Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan, panjang sabar, dan memberikan pengampunan. Meski demikian, penderitaan dan kematian pada manusia harus terjadi karena manusia telah berbuat dosa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tetap konsisten dengan keputusannya bahwa setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan hukuman. Namun, kita kembali lagi kepada Yohanes 3 ayat 16. Di sana mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa rela membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan menanggungkan hukuman maut tersebut
kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemarin kita sudah melihat bagaimana penderitaan yang Yesus derita ketika ia harus menanggung akan dosa manusia, ia harus disalibkan. Dan di dalam kitab Yesaya 53 diulangi kembali. Di sana dikatakan bahwa rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia tidak kelihatan tampan dan semarak pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam karena pemberontakan manusia dan diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya seperti anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, dan dia terputus dari negeri orang yang hidup. Dengan kata lain, Yesaya 53 menggambarkan bagaimana penderitaan yang harus Yesus Kristus hadapi dan alami supaya manusia terbebas dari kematian kekal. Itulah sebabnya apapun penderitaan kita pada hari ini, terima kasih kepada Yesus. Terima kasih karena Dia telah menanggung hukuman dosa kita di dalam dirinya. Terima kasih atas berkat penyediaan besar dari Injil, yakni kabar baik, kabar keselamatan, bahwa melalui iman kita dapat berdiri sempurna di dalam Yesus saat ini. Kita memiliki janji kehidupan yang kekal. Kita berterima kasih kepada Allah karena Allah mengasihi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Yesus Kristus menjadi pengganti, menderita untuk memberikan keselamatan kepada kami, untuk membebaskan kami dari kematian kekal. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.